Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan agar kita bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan dan iman kita kuat. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tataran aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai ayat 25. Tanda-tanda dan mukjizat. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah
lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah karya Allah dalam hidupku. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu Allah tiada hentinya berkarya dengan kuasanya dalam perluasan pengabaran Injil dan perkembangan gerejanya. Walaupun tantangan masalah yang datang, yang menghambatnya, tetapi karya Allah tidak akan berhenti di situ. Hal itu tampak kita lihat pada pertambahan jumlah petobat baru yang percaya kepada Yesus yang pada saat ini kita lihat zaman ini. Jika dilihat secara statistik, angka pertumbuhan orang percaya sangat fantastis. Dimulai dari 3.000 orang menjadi 5.000 orang. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47 ya, dan pasal 4 ayat 4. Semua ini membuktikan bahwa kuasa Yesus tidak dapat dibendung oleh siapapun juga, termasuk orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat itu. Ingat sidang jemaat Tuhan, karya Tuhan sangat luar biasa. Kita tidak paham sebenarnya. Sidang jemaat Tuhan, di satu sisi jemaat yang pertama mengalami kebangunan rohani, tetapi di sisi lain kekuatan si jahat pun makin gencar melancarkan serangannya untuk menghambat laju pertumbuhan kerajaan Allah itu. Ada yang bertumbuh, ada yang menghambat. Seperti tanaman sidang jemaat Tuhan. Kalau kita menanam padi, pasti ada tumbuh ilalang. Ini adalah yang menghambat pertumbuhan padi ini. Tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ingat, karya Allah dalam pertumbuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita lihat bagaimana para rasul sangat antusias dan semangat memberitakan kesaksian tentang Kristus dalam kehidupan mereka, dan juga mereka mau menyaksikan kasih Kristus itu untuk orang lain. Namun pihak, tadi kita sudah baca, mahkamah agama dari mazhab Saduki juga keras melarang mereka dan mengancam mereka, bahkan memenjarakan mereka. Sekalipun mereka dihambat, para rasul tetap gigih dalam pewartaan Injil Kristus. Bahkan keteladanan, kesaksian, dan cara hidup bersama membuat banyak orang menghormati mereka, sidang jemaat Tuhan. Makanya tadi bayangan Petrus saja lewat mereka percaya ia akan menyembuhkan mereka, menghamparkan tilamnya, menghamparkan mereka kain-kainnya, dan meletakkan banyak orang yang sakit di pinggir jalan. Kalau rasul itu lewat, bayangan saja pasti mereka imani bahwa mereka akan sembuh. Kuasa Tuhan itu luar biasa yang bekerja dalam diri rasul itu. Sidang jemaat Tuhan, selain itu Allah juga kita tahu memperluas cakupan Injil kepada orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem. Allah mengurapi dan memakai Petrus untuk melakukan mujizat penyembuhan. Banyak orang sakit
kerasukan roh jahat, dan sebagainya disembuhkan oleh Allah. Sadari atau tidak, pengaruh Petrus semakin meluas, dan hal itu membuat orang-orang yang berkuasa di Yerusalem itu khawatir dan iri hati. Mereka merasa terganggu karena pengaruh Petrus sudah mengusik popularitas dan mengganggu wilayah kekuasaan mereka. Ini yang mereka rasakan, orang-orang Saduki dan juga ahli Taurat. Penguasa pun menangkap para rasul, namun Allah melepaskan mereka dan memerintahkan para rasul itu untuk berani bersaksi tentang Kristus tanpa rasa takut. Perintah itu merupakan bentuk penugasan atas pelayanan mereka. Ini adalah ketegasan daripada iman Petrus. Dia tidak takut kepada ancaman-ancaman yang ada daripada orang-orang Saduki dan mahkamah agama itu. Ya, mereka dimasukkan ke dalam penjara, namun Tuhan Allah tolong dengan mujizatnya. Sini kunci-kunci penjara masih terkunci rapi, tetapi mereka sudah mengabarkan Injil di bait Allah. Luar biasa. Ini pun sidang jemaat Tuhan, dalam pelayanan terkadang kita mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman, tetapi iman kepada Yesus harus tetap tumbuh dan mekar. Ketaatan kita kepada firman Allah hendak menjadi kesaksian kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sidang jemaat Tuhan, ingat sidang jemaat Tuhan, karya Allah dalam hidup kita sungguh luar biasa. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya karya-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.